Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi Fittini wa daraini amin. Wa qawluhu ala dawam ay bila haddin walang qita'in. Penjelasan tentang ucapan musannif bersolawat ala dawam, bersolawat salam selama-lamanya, ay maksudnya bila haddin, solawat salam tanpa batas, walang qita'in, dan solawat salam tanpa putus-putus, nihayatin, dan sholawat salam tanpa akhir. Wa qawluhu, ucapan musannif thumma, qala mengatakan sopo al-imamul Qushairi rahimahullah fi tafsiri qawlih, dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firmannya gimana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Arada subhanahu an yakuna lil ummah 'inda rasulih yaitu khidmatin yukafi'uhum 'alaiha. Allah memerintah umatnya bersolawat. Maksudnya, arad inginkan an yakuna agar ada limati bagi umat ini rasuliha di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada? Yadu khidmatin. Aja teman-teman telatih Mas ya? Mas? Aja dibaleni mana? Wis ngenteni suwe iki mong. Adabe kurang apik, wis dimulai lagi teko. Arada menginginkan Subhanahu wa ta'ala an yakuna supaya ada lil ummati bagi umat inda rasuliha. Jadi baleni Mas di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bayan khidmah. Jadi umat diperintah sholawat agar umat itu ada pengabdian lah, bentuk rasa terima kasih kepada Rasul. Yukafi'uhum, yang mana Rasul akan membalas umat itu. Rasul akan membalas umat itu alaiha atas khidmah pengabdian tersebut. Dibalas dalam wujud apa? Aja dibaleni Mas ya? Ya? Minas syafaati, yakni Rasul memberi syafaat dengan tangan kenikmatan. Umatnya berkhidmah dalam wujud bersolawat, nabinya memberi kenikmatan balasan dalam wujud memberi
syafaat. Mau duwe syafaat tanpa apa? Kayak patek pantes. Moro-moro dibayar enggak adek kerjo, enggak adek. Fa'amarahum bis salati alaih. Maka Allah perintah kepada umat supaya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafa, kemudian membalas sapa Allah subhanahu wa ta'ala anhu dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, membalasnya ala lisanihi lewat lesan kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, biqaulihi dengan sabdanya, man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa bersolawat atasku sekali, maka Allah bersolawat kepadanya biha lantaran sekali solawat itu asyran 10. Syaratun annal abda lastani ziyadah minallah. Dalam hal diperintahkannya membaca salawat ini, ada isyarat bahwa hamba la yastaghni aniz ziyadah, tidak selalu membutuhkan tambahan minallahi dari Allah. Nabi Muhammad yang derajatnya sudah paling tinggi, dia tetap ingin mendapat tambahan lebih tinggi lagi. Supaya derajat Nabi terus semakin tinggi, umatnya diperintah mendoakan sholawat kepada Nabi. Jadi gak ono ceritane derajat wis dhuwur cukup wis sakmene ae. Hamba itu meskipun wis duwe derajat dhuwur, sik tetap kepengen derajat lebih dhuwur. Untuk itu Rasulullah yang derajatnya sudah paling tinggi, tetap kita diperintah bersolawat supaya derajat semakin tinggi. Waktin minal awal, dalam suatu waktu, larut bata fauqarut, sekedudukan, tidak ada tingkatan di atas kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh Rasulullah yang kedudukannya paling tinggi, wa qad ihtaja, Rasul tetap saja membutuhkan ila ziyadati salatillah, Rasul tetap membutuhkan tambahan rahmat ta'zimnya Allah alaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi taliyatil Busiri, tersebut dalam qasidah daliyah milik Imam Busiri rahimahullah, ada bait-bait bunyinya seperti ini. Wa tazawwadat taqwa fa ilam tasati' faminas salati ala nabiyyi Muhammadin salla alaihi Hillahu anna salata man salla alaihi dakhiratun lam tanfati wa tazawwad taqwa fa in lam tastati' faminas salati ala nabiyyi Muhammadin salla alaihi Hillahu anna salata man salla alaihi dakhiratun lam tanfa. Wa tazawwad, berbekallah kamu, at-taqwa berbekal ketakwaan.
Watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Jika kamu benar-benar bertakwa, faminas salati, maka berbekallah kamu, berbekal menuju kematian. Berbekal dari apa? Baca sholawat ala Nabi, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat telah bersolawat alaihi kepada Nabi sapa Allahu Allah. Anna sholataman, kenapa perlu solawat kepada Nabi? Karena sesungguhnya solawat seseorang shalla alaihi, yang mana orang itu bersolawat kepada Nabi, zakhiratun, solawatnya itu menjadi celengan, simpanan, lamfat yang tiada habis-habis. Wa qala Abu Laits As-Samarqandi, idza aradta an ta'rifa anna as-salata afdalu min sa'iril ibadat, jika kamu ingin mengetahui bahwa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal dari ibadah-ibadah sunnah yang lain, fangdur qaulahu, maka lihatlah firman Allah ini tentang afdalnya solawat. Lawong Allah saja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Fa amarallahu ta'ala ibadahu bisairil ibadat. Allah perintahkan para hambanya melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nek selain sholawat, itu Allah perintahkan hambanya. Nek sholawat, Allah sendiri bersolawat. Wa shalla alaihi binafsihi awalan. Sedangkan Allah sendiri bersolawat kepada binafsihi dengan dirinya sendiri. Awalan pertama-tama. Yang kedua baru perintah malaikat bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga, summa amarul mu'minin. Baru Allah perintahkan orang bi an yusallu, agar orang-orang mukmin itu bersalawat alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki sapa ning coba iki? Ada sampai apa? Melepuh pisan, Mas. Wa fi hadis Abdullah, tersebut dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma mauqufan, man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wahidah sallallahu alaihi wa malaikatuhu biha sab'ina salatan. Barang siapa Allah padanya juga para malaikatnya biha lantaran sekali salawat tadi, sab'ina salatan, dengan 70 kali salawat. Hadis ini ucapannya Abdullah bin Amr. Tapi sebetulnya dari Abdullah bin Amr sendiri, apa sebetulnya dari Nabi? Hadis ini. Wa hadza hukmuhu ar-raf'u. Hadis ini meskipun kelihatannya dawuhnya sahabat Amr bin As, tapi hukumnya sama dengan hadis marfu, sama dengan hadis yang langsung Nabi. Mengapa? Karena lama jala, tidak ada kesempatan lil ijtihad, untuk berijtihad fihi, tentang berapa ganjarannya sholawat. Kalau ada sahabat dawuh tentang ganjarannya sholawat dibalas sekian kali, di sini dibalas 70 kali. Enggak mungkin itu dari sahabat sendiri.
Karena begini-begini itu tidak termasuk masalah ijtihadiyah. Itu mesti mereka dapat dari Kanjeng Nabi. Sehingga meskipun kayak hadis mauquf, hukumnya sama dengan hadis marfu. Wal ahaditsul waridatu fi fadlis salati ala nabi. Hadis-hadis yang datang mengenai keutamaan bersolawat kepada Nabi SAW, hadis-hadis itu kathiratun jiddan, sangatlah banyak. Ufat bit ta'lif, yang mana hadis-hadis itu telah disendirikan dalam wujud karangan kitab. Waman arada istifa'aha, dan barang siapa ingin istifa'aha, mengetahui secara penuh tentang hadis-hadis tadi, fa'alaihi bituhfatil akhyar, maka hendaklah dia membaca kitab Tuhfatul Akhyar fi fadlis salati ala nabiyil mukhtar. Karangan siapa kitab Tuhfah itu? Lil Imam Ar-Rassa, karangan Al-Imam Ar-Rassa rahimahullah. Qauluhu, ucapan musannif Imamir Rusli, maksud salam terlimpah kepada imamnya para rasul. Maksudnya terlimpah kepada rasul yang paling afdol wa akramihim, dan rasul yang paling mulia, wa asim, dan rasul sama yang paling. Hanya kalau asraf itu mulia dari sononya mulia secara nasab. Kalau akram itu mulia karena orang itu bertakwa. In akramakum indallahi taqakum. Dan hal ini bahwa Nabi itu yang paling mulia, bahwa Nabi Muhammad itu yang paling afdol, adalah amrun maktu'un bih, suatu perkara yang sudah pasti, bukan doni tapi qat'i. Nabiyuna asrafu bil itbaqi min kulli makhluqin alal itlaqi. Nabiyuna, Nabi kita salam, adalah asrafu, lebih mulia, bil itbaqi, dengan kesepakatan seluruh ulama, lebih mulia min kulli makhluqin, dibanding semua makhluk, alal itlaq, secara mutlak. Wan aqadal ijma'u an mustafa afdalu khalqillahi wal khulfun tafa. Wan aqada, dan telah terikat al ijma' sepakat al mustafa, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah afdalu khalqillah, seafdol-afdolnya makhluk. Ada perbedaan pendapat apa enggak tentang Nabi itu afdalul khalqi? Wal khulfu, perbedaan di sini entafati, afitati khilafu ijma'in dawid tabiri. Wama, sedangkan pendapat intainarah, opo pendapat Al-Kasyaf, pada tafsir Al-Kasyaf, fit takwir, dalam bab takwir, surat takwir, idza syamsu kuwirat, yang seakan-akan Muhammad itu bukan afdalul khalqi. Pendapat itu andai ada khilafu ijma'i dzawit tanwir, itu menyalahi ijma'nya ulama-ulama yang mempunyai tanwir, penyinaran hati.
Wa fi hadis ana akramul awwalin ala rabbi wala fakhra. Kata Nabi, saya adalah mulia-mulia umat terdahulu, juga umat yang akhir. Mulia menurut Allahku. Afakian kok. Wa ana sayyidan yaumal qiyamah wala fakhra. Saya kata Nabi, semulia-mulia anak Adam di hari kiamat dan tidak sombong. Memang wa antan syakku anhul. Sayalah kata Nabi, orang yang pertama-tama tansaku membuka, meletek anhu dari orang itu al-ardu bumi. Di hari kebangkitan nanti ibarat jamur meletek si lemai. Sudah lemai meletek cukul disik. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah. Wa ana awwalu sin wa awwalu musaffa. Sayalah kata orang yang memberi syafaat. Halo. Aja bubuk. Sakno kitabe lho. Nah, enggak karo kawan kitabe. Tikuka. Makanya cuma ngen buri gampang turu ngono. Ayo, nah. Cuma ngen buri. Lek ngangen ngarep kan isin arep turu. Ya. Wa awwalu syafi'in, saya kata Nabi, orang yang pertama-tama memberi syafaat. Wa awwalu musaffa, dan orang yang pertama-tama diterima. Warruslu, mestinya warrusulu, bidhammir ra wa dhammis sin. Dengan cara mendomah ra dan mendomah sin. Wa iskania boleh juga ruslu, rasul, jamak dari lafaz rasul. Siapa rasul itu? Wa huwa man arsalahu Allah ila khalqihi. Rasul itu adalah orang yang oleh Allah kepada para umat manusia khususnya. Lafaz amba bifathil hamzah dengan menfathah hamzah. Jam'u naba. Amba itu jamak dari lafaz naba. Itu hamzahnya di atas alif mestinya. Naba. Lalu ngono malih diwaba. Lafaz amba itu jamak dari naba bimaknal khabar. Naba dengan khabar. Mudhaf. Lafaz amba itu membuang mudhaf. Maksudnya wa ala imami zawil amba. Salawat salam itu semoga terlimpah kepada imamnya orang-orang yang mendapat Allah wahyu. Wahua mereka yang mendapat berita dari Allah itu para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kamu ala haq nabi wa rasul wa ma yata'allaqu biha syahid. Pembahasan tentang hakikat Nabi itu. Siapa hakikat Rasul? Juga bahasan tentang yang berkaitan dengan hakikat Nabi. Pembahasan itu sangatlah masyhur. Falnutilu bihi, maka tidak perlu kita panjang lebar, enggak perlu ditawak-tawakno. Fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu at-tawil, tersebut dalam hadis Abi Dzar, hadis yang sangat panjang itu. Qala Abu Dzar berkata, qultu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasul, kamil anbiya, berapa banyak arfan? 100.000 ditambah 40.000. Berarti birogi 44.000. Fakultu ya Rasulullah, min dalika, berapakah jumlah Rasul dari 124.000 itu? Dari 100.000 Nabi yang jadi Rasul, 300 wa 13
jamman ghafiran. 13 orang, zaman sejumlah orang ghafiron yang sangat banyak. Qultu, saya bertanya, ma jammun ghafir? Apa makna kalimat jammun ghafir? Akeh lan yo api-api. Qala Nabi sabda, jammun ghafir itu maknanya katsirun thayyib. Rasuliku akeh lan yo ana awaluhum. Siapakah Rasul yang qala Nabi bersabda? Adam, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Qul Rasulullah, anabiyyun mursal? Apakah Adam itu jurang Nabi yang diutus? Qala Nabi bersabda, na'am yo. Khalaqahullah biyadih. Allah ciptakan Adam itu dengan tangannya. Wa nafakha fihi min ruhi. Ojo dibayangne kaya tangane menungso. Allah tiupkan dalam diri Adam darinya. Wa sawwahu, dan Allah sempurnakan Adam itu qablan, sebelumnya. Semakala, setelah tercipta sempurna. Lalu Nabi bersabda, ya Aba Dzarrin, wahai arba'atun, orang, bahasanya Suryani. Siapa itu yang berbahasa Suryani? Adam, Nabi Syith, Nabi Khono itu Nabi Idris. Huwa awwalu man khatta bil qalam. Nabi Idris pertama-tama yang menulis dengan pul dan pena. Nabi Nuh juga Suryani. Wa arba'atun minal Arab, dan 4 nabi dari bangsa Arab. Bahasanya juga Arab. Siapa itu? Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, lan Nabi Muiki. Kon yo roh Nabi Muiki. Sapa iki? Sapa nabi? Wa Nabi Muiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu anbiya'i Bani Israil, yang pertama-tama dari Bani Israel adalah Musa, Nabi Musa. Wa akhir Nabi terakhir adalah Nabi wa rusli, Rasul yang pertama Adam, wa paling akhir Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bukan Musaddiq. Musaddiq dianggap Rasul. Jangankan Rasul, habaib saja mesti dipilih sing paling ganteng. Wali juga dipilih sing ganteng-ganteng. Dan secara umum, kiai itu juga dipilih paling ganteng di kampungnya. Meskipun kadang kalah ganteng dengan kiai yang lain. Delok. Sebatas ini. Sebatas omah 2 rumah di selatan itu saya paling ganteng. Itu kiai, itu wali, itu habaib, apalagi Rasul. Dan mengapa Rasul dipilih yang paling sempurna fisiknya? Kesempurnaan fisik itu mendukung kelancaran dakwah. Jadi enak, suaranya enak, logikanya enak, orasinya, intonasinya enak, wonge ganteng, menarik, sehingga itu berbondong-bondong mengikuti. Lah mosok Nabi Ahmad Musaddiq ngono kuwi, gak ganteng blas. Nabi terakhir bukan Ahmad Musaddiq, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.